pelek sepeda motor yang patah sampai seperti ini masih berani diperbaiki. Kalau di negara kita, sudah pasti langsung masuk tempat daur ulang. Tapi untungnya, di Pakistan ini adalah hal yang biasa. Hanya perlu sedikit pengolahan di mesin bubut, dan bisa sepenuhnya diperbaiki dengan jaminan 1 hari. Di bengkel Peshawar, mekanik sepeda motor Pakistan memperbaiki pelek yang patah setelah menempuh 50.000 km mengganti pelek mahal. Jadi mereka mencari bengkel untuk menyambung pelek. Pelek patah ini tidak bisa dilas, jadi mekanik fokus pada tepi yang patah, namun sangat mahal untuk mengganti 2 roda baru secara terpisah. Jadi saya menemukan bengkel profesional setempat, dan bersiap untuk membiarkan ahlinya mengganti pusat roda 2 tersebut. Kita bisa mengurangi kerugian, pelek yang patah tidak bisa dilas, jadi mekanik memilih pelek yang patah di tepinya untuk diperbaiki. Untuk menyambung tepi lainnya, mekanik harus menggunakan pisau pemotong. Setelah itu, mencocokkan dan menyambung kembali. Pelek yang disambung harus kuat, jadi mekanik berencana menyisipkan tepi yang disambung dengan menumpuk 2 lapisan. Setelah itu, cukup mencocokkan dan menyambung kembali. Bagian pelek harus kuat, jadi mekanik menumpuk 2 lapisan. Mekanik memperbesar lubang untuk penyisipan. Setelah memotong, bagian dalam diulir. Ini meningkatkan keselarasan dan kekuatan. Setelah pemotongan berulang, pelek siap disambung. Untuk pelek yang patah di lubang poros, perlu mengganti arah penjepit untuk mengunci bagian luar pelek. Mekanik juga perlu memotong tepi lainnya sesuai posisi sebelumnya. Panjang pisau tidak cukup, jadi saat mencapai batas, mekanik harus menggunakan gergaji tangan. Bagian tepi ini disisipkan ke lubang. Setelah pengukuran, mekanik menggunakan mesin bubut untuk penyesuaian. Namun jelas, panjang pisau potong tidak cukup untuk memotong sepenuhnya. Ketika pemotongan mencapai batas maksimum, mekanik harus menggunakan gergaji tangan untuk memotong sisa sambungan, sehingga bisa mendapatkan bagian tepi pengganti yang utuh. Mengingat tepi harus disisipkan ke lubang, mereka memilih pelek lebih lebar. Mekanik mengukur dan menyesuaikan dengan mesin bubut agar sejajar. Mereka mengukur ulang dan mereplikasi ulir sesuai jarak 1,5 untuk mencegah celah. Bur bisa mempengaruhi ulir, jadi mereka menghaluskan dengan file. Sekarang, tepi bisa disisipkan, agar tidak ada kesalahan kecil yang bisa menyebabkan pelek menjadi tidak sejajar. Setelah mengukur beberapa kali dengan jangka sorong, sekarang mereka bisa mereplikasi ulir di permukaan pelek sesuai dengan jarak ulir 1,5 yang sebelumnya, untuk mencegah adanya celah setelah ulir dikencangkan. Mengingat adanya bur di permukaan, ini juga bisa mempengaruhi penyambungan ulir. Setelah pengolahan, mekanik harus menghaluskan bagian-bagian agar ulir bisa menyambung lancar. Kian tepi disisipkan ke dalam. Dari putaran halus, terlihat diameter dan jarak ulir tepat. Setelah menyambung pelek, mekanik perlu pemeriksaan teliti, agar tidak ada kesalahan yang membuat pelek tidak sejajar. 2 bagian pelek berhasil disambung menjadi satu yang baik. Keterampilan mekanik Pakistan sangat mengesankan. Agar tidak terjadi masalah pada pelek, jadi 2 bagian pelek yang sudah tidak terpakai ini, hasil disambung menjadi satu yang baik. Ini benar-benar luar biasa.